Shalom, Betani Batam Community. Bertemu dengan kami kembali dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita melanjutkan terus pembelajaran kita bergerak maju tentang doa Bapa kami dari Injil Matius 6 ayat yang ke-9. Firman Allah berkata demikian, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu kita sudah belajar, Bapa kami yang di surga, Allah itu imanen sekaligus transenden. Nah sekarang Allah yang imanen dan transenden itu, Yesus mengatakan, dikuduskanlah namamu. Kalau Bapak Ibu belajar tentang kata dikuduskan atau kados itu, Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, kita ketemu tentang peristiwa tabernakel. Kalau Bapak Ibu tahu tentang kemah Musa tabernakel, di dalamnya ada benda-benda, di ruang maha kudus, ruang kudus, dan pelataran, itu ada benda-benda. Ada kaki dian, roti sajian, dan lain sebagainya. Itu adalah benda-benda di tabernakel. Tahukah Bapak Ibu bahwa kaki dian, lalu kemudian, dan lain sebagainya, sebuah benda-benda di sana, itu juga ada di rumah-rumah Israel, di rumah-rumah orang Israel. Lalu apa yang membedakan kaki dian di bait Allah itu, di tabernakel itu dengan kaki dian di rumah orang Israel? Bedanya adalah tabernakel atau kaki dian, menorah itu di dalam tabernakel Musa itu dikhususkan hanya dipakai untuk Allah. Itu dikhususkan. Nah, kata dikhususkan, dipisahkan itulah kata kados. Dipisahkan hanya untuk Allah. Peribadatan kepada Allah dan hanya untuk Allah saja. Dari situlah akar kata tentang kekudusan. Dikuduskan artinya kita dipisahkan. Kita dikhususkan berbeda dengan yang lain. Bapak Ibu, saya John Panggabean, saya manusia. Tetapi saya dipanggil oleh Tuhan, dikuduskan. Maksudnya apa? Dibedakan, dikhususkan. Saya sama dengan manusia yang lain. Manusia-manusia yang tidak percaya Tuhan Yesus juga mereka keturunan Adam dan Hawa. Apapun agama mereka, mereka juga manusia yang dijadikan oleh Allah segambar dengan rupa Allah karena keturunan dari Adam dan Hawa. Jadi secara manusia, secara hakikat, saya tidak berbeda dengan siapapun. Tapi waktu saya dipanggil oleh Tuhan, waktu Bapak Ibu dan saya diselamatkan oleh Tuhan, kita dikuduskan. Artinya dikhususkan, dipisahkan dari dunia ini. Makanya kata gereja itu dari kata eklesia, dari dipanggil keluar, ek dan kaleo, dipanggil keluar, dipisahkan, dikhususkan. Apa yang saya mau beritahu Bapak Ibu, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah itu dekat dengan kita imanen, tapi dia juga jauh, transenden. Nah Allah yang imanen dan transenden ini harus dikhususkan. Namanya harus dikuduskan, namanya spesial, namanya berbeda dengan semua nama yang bisa disebutkan di seluruh jagat raya ini. Sungguh nama itu berbeda. Itulah sebabnya di dalam perjanjian lama kita ketemu kalimat jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena Allah memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Di dalam dasatitah itu Bapak Ibu, Tuhan menekankan bagian itu. Kenapa? Karena memang namanya khusus. Namanya harus dikuduskan. Namanya berbeda dari semua nama apapun yang bisa disebutkan di seluruh jagat raya ini. Kalau begitu Bapak Ibu, Tuhan memberitahu kita kalau kita berdoa, intimlah dengan Tuhan karena Dia Bapa kita. Ingatlah kita juga milik Dia. Dan Dia yang dekat dengan kita tapi sekaligus Dia juga jauh. Kita harus penuh dengan rasa hormat. Tapi bukan hanya itu. Kita harus menguduskan nama itu. Jangan sembarangan menyebut nama itu. Di dalam doa sebut nama itu sungguh-sungguh. Kalau begitu Bapak Ibu, harusnya nama itu diperlakukan dengan khusus dan istimewa. Karena Yesus berkata, dikuduskanlah namamu. Artinya nama ini harus kita jaga baik-baik. Bagaimana cara menjaga nama Tuhan? Dengan menjaga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi waktu Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu beroleh tanggung jawab. Karena kita berdoa kepada Allah yang kudus, kita harus menjaga namanya yang kudus itu. Nama yang harus dipisahkan dengan cara menjaga kehidupan kita dengan baik, dengan tertib, dan benar. Sepanjang hari ini waktu kita melakukan aktivitas kita, Bapak Ibu, kita menyebut Dia Tuhan, kita menyebut Dia Bapa. Kita harus menjaga kekudusan namanya. Dengan cara apa? Menjaga kelakuan kita tetap baik,
menjaga kehidupan kita berhati-hati supaya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dengan cara menjaga hidup yang tertib itulah kita menguduskan nama Tuhan. Kita memisahkan nama Dia bahwa memang kita berbeda dari semua agama lain yang ada dimanapun di seluruh dunia ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, renungkanlah firman Allah. Selama engkau melakukan aktivitas, mari pikirkan bersama-sama bagian ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.